Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan mengenai bisnis internasional, risiko dan asuransi, serta ekspansi bisnis. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dalam perdagangan internasional, biasanya melakukan transaksi dengan cara ekspor dan impor. Baik, kemudian ada 4 macam tipe bisnis internasional. Yang pertama, foreign trade. Foreign trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang sering digunakan oleh sebagian besar negara. Contohnya seperti kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, trade in service. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods atau bisa juga disebut dengan barang yang berwujud. Objek tersebut dapat berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, bioperjalanan, dan transportasi. Yang ketiga, portfolio investment. Portfolio investment merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Dan yang terakhir, direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antar perusahaan. Contohnya seperti saham dan bangunan. Selanjutnya, ciri-ciri bisnis internasional yaitu 1. Menggunakan uang mata asing yang disepakati. Yang kedua, memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Yang ketiga, perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional. Selanjutnya, dampak positif dan negatif bisnis internasional. Dampak positif yang pertama, memperluas pasar dalam negeri. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran negara. Dampak negatif yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, masyarakat semakin konsumtif. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Yang keempat, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Adapun tujuan dari bisnis internasional ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder dalam suatu negara tersebut. Yang kedua, menambah devisa negara dalam kegiatan ekspor. Dan yang ketiga, memperluas dan meningkatkan kegiatan produksi dalam suatu bisnis. Selanjutnya, resiko dan asuransi. Asuransi merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan perdagangan internasional. Asuransi dapat memberikan jaminan kepada perusahaan Anda bahwa setiap risiko yang mungkin terjadi selama proses perdagangan dapat dilindungi dengan baik. Yang pertama, mengurangi risiko kegagalan perdagangan. Perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan nilai tukar, fluktuasi harga barang, hingga masalah politik dan ekonomi di negara tujuan. Kedua, menjamin keamanan investasi. Perdagangan internasional biasanya melibatkan investasi yang cukup besar, terutama dalam bentuk modal kerja atau pembelian barang-barang dari negara lain. Yang ketiga, memudahkan proses perdagangan. Asuransi juga dapat membantu memudahkan proses perdagangan internasional dengan menyediakan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. Misalnya, asuransi dapat memberikan jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dibeli akan sampai dengan selamat ke tujuan. Selanjutnya, ekspansi perusahaan. Apa sih ekspansi perusahaan itu? Ekspansi perusahaan atau juga bisa disebut dengan ekspansi bisnis adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasinya di pasar baru atau wilayah yang lebih luas. Adapun alasan utama perusahaan melakukan ekspansi yaitu untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik dan juga untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Selanjutnya, alasan ekspansi bisnis. Salah satu alasan utama dalam perusahaan melakukan ekspansi bisnis adalah untuk mencapai pertumbuhan bisnis supaya lebih maju dan lebih baik lagi. Jenis-jenis ekspansi yaitu 1. Ekspansi pertumbuhan internal. Pada jenis ini, perusahaan kemudian bergantung pada sumber daya serta kemampuan internal untuk meningkatkan ukuran usaha. Contohnya, yaitu membeli mesin-mesin baru,
dan menjaga konsumen lebih luas dengan membuka cabang usaha yang baru. Yang kedua adalah ekspansi pertumbuhan eksternal, merupakan penggabungan sumber daya dan kemampuan perusahaan lainnya. Contohnya, mendirikan usaha patungan dan merger dengan perusahaan lainnya. Leverage buyout adalah suatu upaya untuk memiliki bisnis dengan cara meminjam uang serta melakukan pembelian. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.